Ada dua cara yang membuat kita dapat mengetahui tujuan hidup kita, yaitu dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan. Dengan berdoa, Tuhan akan membuka mata hati kita dan memberikan pemahamannya kepada kita. Dengan membaca firman Tuhan dalam Alkitab, akan membawa kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang harus kita lakukan. Mari saksikan bacaan Alkitab hanya satu pasal setiap hari bersama saya, Pendeta Samuel Harrison Toda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk kesempatan saat ini kami akan membaca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 36. Jamah hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya pasal 36. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitra negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakanlah kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang, kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang-orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkannya oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tangan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu.
Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang gandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur. Janganlah sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Elyakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sabna, panitra negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Mari kita dengarkan apa yang dinasihati firman Tuhan pada pagi ini, bahwa sesungguhnya kita akan terus berharap kepada Tuhan. Melalui berdoa membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan terus berharap dan beriman kepada Tuhan sampai Yesus datang pada kali yang kedua, kita diselamatkan dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah sumber hidup kami, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, mengajarkan kepada kami untuk percaya, berharap hanya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan dan juru selamat kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Seluruh pendengar firman Tuhan ini di mana saja mereka berada, Tuhan berkati mereka, jaga lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.